Di tengah konflik Rusia-Ukraina yang telah memasuki tahun keempat, satu nama kembali sering disebut dalam laporan militer dan analisis pertahanan, Tu-22M3. Pesawat pembom jarak menengah ini bukan sekadar peninggalan era Soviet. Ia adalah simbol kekuatan serangan jarak jauh Rusia yang hingga hari ini masih relevan di medan perang modern. Tu-22M3 dirancang sebagai pembom supersonik dengan kemampuan membawa muatan besar, baik rudal berat maupun bom konvensional. Dalam doktrin militer Rusia, pesawat ini berfungsi sebagai platform serangan jarak jauh yang mampu meluncurkan senjata dari luar jangkauan langsung pertahanan udara lawan. Dalam konflik Ukraina, perannya menjadi sangat jelas. Tu-22M3 lebih sering digunakan sebagai peluncur rudal berat seperti KH-22 dan versi modernnya KH-32. Rudal-rudal ini memiliki jarak ratusan hingga mendekati 1000 km, membawa hulu ledak yang besar dan melaju dengan kecepatan tinggi. Artinya, Rusia tidak perlu mengirim pesawat ini memasuki wilayah udara Ukraina untuk menimbulkan dampak signifikan. Cukup dari wilayah udara Rusia sendiri, rudal dapat diluncurkan menuju target strategis. Inilah yang membuat Tu-22M3 tetap menjadi aset penting. Dalam era drone dan perang elektronik, kemampuan stand-off strike seperti ini memberikan fleksibilitas operasional yang tinggi. Pesawat bisa lepas landas, mencapai titik peluncuran yang aman, menembakkan rudal, lalu kembali ke pangkalan tanpa harus menghadapi resiko maksimal dari sistem pertahanan udara lawan. Jumlah unit yang terbang dalam satu operasi biasanya tidak terlalu besar. Rata-rata beberapa unit dalam satu gelombang, meski dalam operasi besar, pernah dilaporkan hingga mendekati belasan pesawat. Namun yang menentukan bukan sekadar jumlah pesawat, melainkan bobot serangan per rudal. KH-22 misalnya membawa hulu ledak yang sangat besar. Ketika diluncurkan secara bersamaan dalam satu salvo, efeknya terhadap target infrastruktur atau fasilitas militer bisa sangat signifikan. Bagi Ukraina, setiap kali Tu-22M3 terdeteksi lepas landas, itu berarti potensi serangan jarak jauh sedang dipersiapkan. Sistem pertahanan udara langsung dalam status siaga, radar aktif, baterai pertahanan udara bersiap, dan jaringan komando bekerja penuh. Namun intersepsi rudal berat bukan perkara mudah. Kecepatan tinggi dan profil penerbangan yang kompleks membuat setiap pencegatan membutuhkan sumber daya besar. Disinilah perang berubah menjadi duel teknologi dan ketahanan logistik. Yang menarik, meskipun Tu-22M3 mampu membawa bom konvensional dalam jumlah besar, penggunaannya dalam konflik ini lebih banyak sebagai pembawa rudal dibanding pembom gravitasi klasik. Alasannya jelas, resiko. Untuk menjatuhkan bom bebas, pesawat harus mendekati target. Dalam lingkungan dengan pertahanan udara modern, itu berarti potensi kehilangan aset bernilai tinggi. Rusia tampaknya memilih pendekatan yang lebih terukur, memaksimalkan jarak aman sambil tetap mempertahankan daya hancur. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meski Tu-22M3 adalah desain lama, ia masih dapat diadaptasi ke doktrin perang modern. Secara strategis, keberadaan Tu-22M3 juga memiliki dimensi psikologis. Setiap laporan tentang peluncuran rudal dari platform ini mengirim pesan bahwa Rusia masih memiliki kemampuan serangan jarak jauh yang signifikan. Ini bukan sekadar soal taktik, tetapi juga proyeksi kekuatan. Dalam konteks yang lebih luas, penggunaan Tu-22M3 memperlihatkan bagaimana konflik ini menjadi ajang kombinasi antara teknologi lama dan baru.
drone murah berdampingan dengan pembom supersonik, sistem pertahanan udara modern berhadapan dengan rudal desain era Perang Dingin yang dimodernisasi. Apakah Tu-22M3 sendirian menentukan jalannya perang? Tidak. Perang ini jauh lebih kompleks. Namun perannya dalam serangan jarak jauh menunjukkan bahwa Rusia masih mengandalkan aset udara berat untuk mempertahankan tekanan strategis. Kedepan, efektivitas platform ini akan sangat bergantung pada ketersediaan rudal, kesiapan teknis armada, dan kemampuan pertahanan udara Ukraina untuk terus beradaptasi. Yang pasti, selama Tu-22M3 masih aktif dan mampu membawa rudal berat dari jarak aman, ia akan tetap menjadi salah satu elemen penting dalam dinamika konflik ini. Di tengah perang yang terus berubah, Tu-22M3 menjadi pengingat bahwa kekuatan udara jarak jauh masih relevan. Dalam dunia yang dipenuhi drone dan sistem canggih, pembom supersonik ini tetap memainkan perannya. Tenang, jauh dari garis depan, namun berdampak besar. Dan selama konflik belum berakhir, nama Tu-22M3 kemungkinan besar akan terus muncul dalam setiap pembahasan tentang serangan jarak jauh Rusia. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.